Melirik kepada jatah atau lowongan informasi aparatur sipil negara yang akan diseleksi pada awal bulan Oktober 2023. Ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan fisik manusia dikurangi jatahnya, bahkan tidak nampak lagi. Saudara, di awal tahun 2023, ancaman manusia kehilangan pekerjaan karena tergantikan oleh robot menjadi perhatian semua pencari kerja di Republik ini. Salah satunya ketika pemerintah mengumumkan akan menggantikan beberapa posisi yang diisi manusia atau pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara dengan robot. Saudara, meskipun robot atau istilah yang lebih populer Artificial Intelligence atau biasa disingkat AI atau kecerdasan buatan lebih pintar dan lebih efisien daripada manusia, namun ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak akan pernah tergantikan oleh robot karena berbagai keterbatasannya. Ada beberapa jenis pekerjaan yang tidak akan tergantikan yang dilansir dari media 4 Januari 2020 mengatakan bahwa pekerjaan seperti manajer sumber daya manusia yang sering kita sebut dengan SDM, AI atau robot pada dasarnya dapat membantu mencocokkan kandidat pekerjaan dengan pekerjaan tertentu, menginterpretasi atau memprediksi bagaimana caranya kandidat dapat bekerja dan mengambil keputusan. Tetapi dalam beberapa kasus, seseorang pelamar bisa saja hanya terlihat hebat di atas kertas. Artinya kalau nilai passing grade-nya dia bisa mencapai nilai passing grade, tetapi di dalam bekerja diragukan. Nah, tetapi dalam hal ini AI tidak bisa membantu memilih kandidat yang tepat. Memang sangat sulit untuk mengotomatisasi manajemen dan pengembangan manusia. Jadi, manajer sumber daya manusia harus memiliki keterampilan interpersonal dan penalaran yang baik untuk memahami sesama manusia lebih baik serta berpikir di out of the box. Apa artinya out of the box? Artinya, robot itu mesin yang sudah diprogramkan untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan program. Jika di luar dari programnya akan menghasilkan error atau robot tidak bisa menjawab. Nah, ini yang sulit digantikan oleh robot, berarti manusia masih sangat diperlukan. Ada kasus lainnya seperti analisis sistem komputer. Analisis sistem komputer adalah pekerjaan yang berhubungan dengan komputer, tapi paling tidak terancam oleh artificial intelligence atau robot. Faktanya, semakin ekonomi masyarakat bergantung pada otomatisasi, ada permintaan untuk analisis sistem komputer yang dapat menerapkan dan mengelola sistem tersebut. Analisis sistem komputer harus bekerja sama dengan orang lain untuk meninjau kemampuan sistem komputer, alur kerja, batasan penjadwalan, meninjau kemampuan sistem komputer, meningkatkan atau mengotomatisasi sistem yang ada, menganalisis masalah, membuat prosedur, dan membuat persyaratan user, dan lain-lain sebagainya. Masih ada serentetan yang perlu penanganan manusia, tidak 100% harus robot. Posisi menjadi guru pun, meski sudah ada sejumlah alat peraga canggih yang tersedia di sekolah-sekolah negeri maupun swasta dan perguruan tinggi negeri maupun swasta, tetapi peran guru sangatlah penting. Mereka adalah manusia sejati dengan nilai-nilai yang menanamkan rasa memiliki dan memastikan bahwa kebijaksanaan diajarkan. Memang robot memiliki akses ke berbagai ilmu pengetahuan, akan tetapi kebijaksanaan adalah yang paling sulit diperoleh. Lebih mudah untuk
mengasimilasi pengetahuan ketika seseorang mengajar, dan manusia cenderung membutuhkan seseorang untuk memberikan instruksi dan menjawab pertanyaan. Meskipun pengajaran dasar dapat ditangani oleh bot, orang lebih memilih interaksi manusia dalam mengajar. Disitulah tugas seorang guru menjadi signifikan. Robot tidak bisa menyediakan hal seperti ini. Tenaga manusia yang masih sangat dibutuhkan yaitu pekerjaan hakim dan pengacara, terutama didasarkan pada strategi, analisis kasus, dan negosiasi. Maka pengetahuan subjektif dan hasil berbasis opini sangat penting dalam peran mereka. Oleh karena itu, sistem hukum membutuhkan orang-orang paham hukum yang kompleks dan bisa berdebat atas nama klien. Pekerjaan lain yang tidak mungkin digantikan oleh robot seperti pekerjaan menulis. Menulis itu adalah seni. Menempatkan pikiran ke dalam kata-kata adalah tugas yang sangat sulit. Penulis harus membuat dan menghasilkan konten orisinal dari ide, situasi, atau imajinasi orang lain. Meskipun mesin unggul dalam hal menganalisis data terstruktur, robot tidak dapat meniru bakat, kreativitas, dan imajinasi seseorang penulis yang baik. Saudara, seiring perkembangan kecerdasan buatan, orang tetap mengkhawatirkan sejumlah pekerjaan yang akan tergantikan oleh robot. Kenyataannya, tugas-tugas yang di bagian telemarketing, resepsionis, dan bahkan profesi market research analyst berpotensi digantikan oleh mesin. Namun, sebenarnya ada pekerjaan lain yang akan tetap bertahan meski teknologi semakin maju. Menurut pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dimuat dalam CNBC Indonesia, pekerjaan yang tidak digantikan oleh robot membutuhkan keterampilan seperti kreativitas, empati, dan keahlian analitis atas masalah kompleks. Senada dengan Sri Mulyani, CEO Sinovation Ventures, Kaifuli juga memiliki pendapat yang sama. Namun, ia menambahkan satu jenis pekerjaan yang tidak bisa terganti, yaitu pekerjaan baru yang belum diketahui. Lee mencontohkan pekerjaan seperti monitoring dan koordinasi mesin dan robot akan muncul di masa depan. Oleh karena itu, pekerjaan kreatif robot dengan kecerdasan buatan diprogram untuk mengoptimalkan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, robot tidak bisa mencipta. Berikut beberapa pekerjaan yang membutuhkan kreativitas yang tidak tergantikan oleh robot. Disebutkan bahwa editor tidak dapat digantikan oleh robot. Yang berikut desainer grafis. Yang berikut pekerjaan yang membutuhkan empati. Pekerjaan yang membutuhkan empati itu seperti keahlian dan ilmu yang tinggi. Tetapi ada pekerjaan yang membutuhkan kasih sayang, kepercayaan, dan empati dari orang yang melakukannya. Robot dengan kecerdasan buatan sudah pasti tidak punya perasaan. Yang berikut guru, yang berikut adalah dokter, yang berikut adalah public relation. Public relation ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Anda perlu membangun jaringan yang kuat agar bisa menjadi seorang manajer atau staf publik. Pada saat membangun hubungan, tentu harus ada sentuhan manusia. Dengan demikian, orang akan tergerak untuk mengikuti program pengumpulan dana, mendukung kampanye, atau datang ke acara yang Anda buat. Dan menurut data yang dikutip oleh HubSpot.com, pekerjaan ini bakal mengalami pertumbuhan sebesar 7% pada tahun 2024. Yang sangat sulit digantikan oleh robot adalah Chief Executive Officer. Pimpinan harus menetapkan strategi perusahaan, menyesuaikan dengan misi dan tujuan perusahaan, dan memotivasi tim. Selain itu, pemimpin itu juga harus menyampaikan laporan dan bertanggung jawab pada dewan direksi. Kemampuan leadership seperti itu sulit
dan hampir tidak bisa diotomatisasi. Terima kasih banyak kepada siapa saja yang telah menonton video ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Bila Anda suka, silakan tekan tombol subscribe.